Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali di dalam sapaan rohani GKJ Cakraniratan. Pada saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49. Untuk itu mari kita siapkan hati kita agar kita dapat menerima firman Tuhan dan mencerna dengan baik firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas kemurahan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kita. Bapa, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dan kiranya Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai 49 yang demikian bunyi firman-Nya. Akan tetapi ia berkata, 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, saya beri tema diyakinkan untuk meyakinkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk melakukan sesuatu hal yang besar, kita membutuhkan kepercayaan diri. Untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita butuh dukungan dari pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu melakukannya, karena memang kita butuh sesuatu yang meyakinkan, kepastian, konfirmasi, agar yakin untuk melangkah, agar yakin untuk melakukan sesuatu yang besar itu. Nah, pada saat itu kita dalam firman Tuhan Lukas 24, murid-murid yang kehilangan harapan
setelah kenaikan Tuhan Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid kehilangan harapan? Karena memang selama ini para murid mengasihi Tuhan Yesus, setia mengikuti Tuhan Yesus, dan para murid menaruh harapan dan jaminan pada Tuhan Yesus. Karena mereka masih memikirkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan mengeluarkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Para murid kehilangan harapan karena selama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, keamanan dan harapan oleh karena Tuhan Yesus selalu melakukan banyak mukjizat. Tuhan Yesus melakukan banyak kuasa atas kesembuhan orang, atas kebangkitan orang mati Lazarus yang kita dengar. Dan banyak hal dilakukan Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa oleh karena kuasa Tuhan Yesus mereka menaruh harapan bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan di dalam kehidupan mereka. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati disalib. Dan kebangkitan Tuhan Yesus belum menjadikan mereka percaya bahwa mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Kepergian Tuhan Yesus berarti kandasnya harapan mereka. Karena itu setelah kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk bersama-sama dengan para murid agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Hilangnya semangat para murid terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Dan Tuhan Yesus meyakinkan mereka dengan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama bersama-sama dengan para murid. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci ini dalam Lukas 24 ayat 45. Juga meyakinkan mereka untuk menjadi saksi dengan jaminan penyertaan Roh Kudus. Kehilangan keyakinan dan semangat sangat manusiawi. Akan tetapi Allah tidak pernah membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus. Dialah yang akan turun tangan untuk memberikan pengertian kepada para murid. Untuk meyakinkan para murid bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus benar-benar sudah mengalahkan maut. Dan Tuhan Yesus menghendaki untuk para murid mengingat kembali akan perutusan yang diberikan kepada para murid. Dalam ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini. Para murid harus menjadi saksi dari
apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh dunia, namun dimulai dari Yerusalem. Karena dari situlah mereka akan mendapatkan karunia Roh Kudus yang akan menguatkan mereka kembali, semakin membuat mereka berani dan kuat di dalam melakukan pelayanan penginjilan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Dan melalui Tuhan Yesus pengampunan dosa dan pertobatan harus kita terima. Memang harus kita terima. Dimulai pemberitaan itu dari Yerusalem. Yang artinya juga melalui kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita. Bagaimana keluarga kita, apakah sudah menerima Injil kebenaran yang disampaikan melalui hidup kita. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, agar seluruh rumah tangga kita, orang-orang yang kita kasih dan dimanapun kita berada, kita boleh mengabarkan pengampunan dosa kepada dunia ini. Dan semakin banyak orang menerima Injil keselamatan daripada Allah. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua menjadi saksi-saksi Kristus melalui kekuatan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.